Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik nak, agar kita lebih semangat pagi ini mengawali pembelajaran, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Siap? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allah. SMA Negeri 2 Trenggalek. Berani beraksi. Tepuk tangan. Baik. Hari ini kelas lengkap. Nah, kita kemarin sudah mempelajari materi tentang berpikir kritis. Di sini ada yang masih ingat tentang berpikir kritis apa yang kita pelajari kemarin? Saya Pak izin menjawab. Jadi berpikir kritis adalah memaksimalkan pikiran kita untuk memahami ciptaan Allah agar lebih bersyukur. Terima kasih Pak. Baik, tepuk tangan. Masyarakat madani atau masyarakat yang berperadaban atau istilah lainnya civil society adalah masyarakat di Madinah, di mana di Madinah pada kala itu ketika dipimpin Rasulullah, semua dapat hidup saling bertoleransi, menghargai, menghormati perbedaan baik agama, suku maupun budaya. Inilah yang berusaha kita wujudkan di Indonesia dengan toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Semoga dapat terwujud negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mencoba mengidentifikasi ayat Al-Quran dan hadis tentang toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Sedangkan lebih spesifiknya, tujuan atau kriterianya adalah 1. Mengidentifikasi tentang pengertian, kita akan memahami tentang pengertian toleransi dan memelihara kehidupan manusia. 2. Kita dapat menerapkan. Dan terakhir, dapat menyimpulkan hikmah dari toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Baik nak, selanjutnya mari kita bertadarus dengan membaca Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka fakulli amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik nak, sekarang Pak Muklis buka aplikasi Mentimeter. Ini adalah basic aplikasi untuk melihat pemahaman kalian terkait toleransi. Sekarang silahkan untuk mengisi yang kalian pahami terkait toleransi. Silahkan. Thank you.
Baik nak, selanjutnya kita akan membahas terkait materi toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Toleransi sebagaimana yang sudah kalian isi di Mentimeter tadi, kita simpulkan rata-rata telah memahami bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok. Seperti di SMA Negeri 2 Trenggalek, kita tahu dari 983 siswa di sini tidak semua beragama Islam. Ada non muslim kan? Seperti teman kalian namanya Susinta dan Samanta itu yang kemarin juga merayakan Natal. Bagaimana sikap kita? Ya kita tetap yakin dengan agama kita tetap mengimani agama kita, tapi juga bertoleransi kepada orang yang berbeda agama. Nah, yang kedua adalah memelihara kehidupan manusia. Bagaimana cara memelihara kehidupan manusia? Yang dimaksud memelihara kehidupan manusia adalah tidak kemudian melakukan aktivitas yang bisa merenggut nyawa seseorang. Selain itu juga bisa memberikan bantuan kepada orang yang terkena musibah atau bencana. Seperti kemarin kita infak di hari Jumat kan, kita berikan kepada korban tanah gerak di daerah Kecamatan Suruh. Itu adalah bentuk nyata dari memelihara kehidupan manusia. Selanjutnya nak, kegiatan pembelajaran untuk model pembelajaran TPACK di sini berbasis teknologi adalah pertanyaan mendasar tadi sudah kita bahas. Kita nanti akan membuat desain proyek. Kita akan membentuk kelompok dan kelompok akan membuat proyek berupa flyer atau poster dari aplikasi Canva yang memuat tentang informasi tentang pengertian, tentang dampak atau akibat intoleransi, dan hikmah berperilaku toleran. Selanjutnya, silakan simak video yang kita akan saksikan bersama. Di video ini ada apa, kemudian nanti akan kita bahas. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 menjadi peristiwa kelam yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut menewaskan ratusan jiwa, mulai warga negara asing WNA hingga warga negara Indonesia WNI. Hingga kini, tanggal 12 Oktober dijadikan peringatan tragedi Bom Bali. Berikut ulasan selengkapnya soal tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Tragedi Bom Bali 12 Oktober tahun 2002 adalah kasus ledakan bom yang terjadi di 3 titik di Pulau Dewata, Bali. Akibat peristiwa tersebut, ratusan orang tewas dengan kondisi yang mengenaskan, sejumlah korban juga mengalami luka bakar. Menurut buku berjudul Tragedi Ledakan Bom Bali Seri 1 karya Pusat Data dan Analisa Tempo, ada 3 lokasi yang menjadi pusat bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Ketiga lokasi tersebut adalah: ada 4 orang yang ditetapkan sebagai tersangka tragedi bom Bali 12 Oktober tahun 2002. Keempat tersangka tersebut divonis hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Berikut daftar nama 4 tersangka bom Bali 12 Oktober tahun 2002. 1. Ali Imron hukuman seumur hidup. 2. Amrozi hukuman mati. 3. Imam Samudra hukuman mati. 4. Ali Gufron hukuman mati. Ya ma'asyiral muslimin, wa zumratal mu'minin rahimakumullah, i'lamu anna yawmakum hadha يوم عيد الفطر ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام
إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا وثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Nah, nak, sudah disimak kan videonya bersama-sama? Dari video tersebut, apa yang ingin kalian sampaikan? Silakan perwakilan. Izin menjawab, Pak. Ada 2 video. Yang pertama video bom di Bali, dan kedua ada video sholat Idul Fitri di Kota Malang. Baik. Nah, kita sudah menyimak video dan perwakilan sudah menyampaikan pandangannya. Selanjutnya untuk memperdalam materi, kita akan membentuk kelompok dan kelompok nanti akan membuat proyek berupa aplikasi, menggunakan aplikasi Canva, di dalamnya membuat flyer, dan pembentukan kelompok kita juga menggunakan aplikasi yang berbasis spinner. Kita akan membentuk kelompok. Baik, nak. Nama-nama kelas ini sudah Pak Muklis masukkan di aplikasi spinner ini. Selanjutnya kita akan membuat kelompok atau membentuk kelompok berdasarkan aplikasi ini. Sekarang coba kita cek kelompok yang pertama. Oke, kelompok pertama Damda Eko Mardani. Satu kelompok dengan Damda adalah Cheryl Ernestine. Baik. Sudah kita bentuk kelompok menggunakan aplikasi spinner online. Sekarang anak-anak silakan berkumpul dengan kelompoknya untuk penyelesaian tugas sesuai LKPD, sesuai dengan tema yang telah kita bagi. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Oke, untuk kelompok ini bagaimana hasil diskusinya? Jadi kita rencananya mau ambil tema yang pertama, yaitu pentingnya toleransi. Oke, tema pertama tentang toleransi. Mohon masukannya, Pak. Oke, ini kan di Canva ya, coba lihat. Baik. Pentingnya toleransi, satu, menjaga keharmonisan, menjaga kerukunan agar tercipta negara yang maju. Baik, ini sudah bagus ini di aplikasi Canva-nya, produk juga sudah bagus. Hanya saja bisa ditambah fitur-fitur yang berkaitan langsung dengan tema ini. Jadi fitur-fitur tambahan itu menambah lebih menarik produknya. Oke, selebihnya bagus. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak, izin menyampaikan hasil dari karya kelompok kami, yaitu hikmah toleransi ada 3. Yang pertama, hidup menjadi tentram. Yang kedua, mencegah adanya perpecahan dan permusuhan. Dan yang terakhir adalah terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Baik, tepuk tangan. Izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana cara menjaga toleransi antar umat beragama di lingkungan sekolah? Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Andre. Toleransi dapat tercipta jika antar pelajar dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan agama masing-masing. Baik, tepuk tangan. Baik, nak. Masing-masing kelompok telah membuat karya dan dipresentasikan, hasilnya baik. Selanjutnya untuk diunggah di akun sosial media kelas dan akun media sosial masing-masing. Jangan lupa tag Instagram SMA Negeri 2 Trenggalek. Selanjutnya hasilnya di print
dipasang di majalah dinding kelas. Nah, untuk mengukur kepahaman kalian, kita akan melakukan asesmen atau penilaian. Silahkan dikerjakan. Link yang saya kirim di Google Form di grup WA kelas. Ingat, ini kompetisi, bukan kolaborasi. Selamat mengerjakan. Dan luar biasa, kelas ini tidak ada yang remedi, tepuk tangan. Semua nilainya di atas KKM, berarti kalian telah memahami materi dengan baik. Selanjutnya pengayaan, silakan perdalam materi dengan referensi-referensi yang lainnya. Nah, kita simpulkan, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati terhadap perbedaan. Ini penting agar tercipta kerukunan antar bangsa dan negara, sehingga tercipta negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Selanjutnya kita akan melakukan tindak lanjut. Selanjutnya adalah anak-anak membaca dengan seksama Quran surat Yunus 44:1 beserta artinya, yang kemudian pertemuan berikutnya akan dihafalkan. Di akhir, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.